Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Afifuddin, mahasiswa semester 6 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Fakultas Pendidikan dan Keguruan. Kali ini saya akan menjabarkan materi tentang komunikasi verbal dan non-verbal untuk melengkapi tugas dari sebuah mata kuliah, yaitu komunikasi di era digital, yang diampu oleh dosen Ibu Yati Nurjati MSI. Kali ini saya akan memberikan judul presentasi kali ini, yaitu komunikasi efektif di era digital, sebuah panduan praktis untuk menyelaraskan pesan verbal maupun non-verbal saat mengajar di kelas virtual maupun tatap muka. Selanjutnya, bagaimana kita memahami komunikasi verbal maupun non-verbal? Yaitu ada dua macam cara kita berkomunikasi yang kita sadari maupun tidak, yaitu yang pertama adalah komunikasi verbal dan yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal sendiri adalah penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata terstruktur, disampaikan secara langsung, bisa melalui lisan maupun bisa melalui tulisan dalam bentuk teks dan dokumen. Kemudian sedangkan untuk komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata atau tidak langsung, lebih mengandalkan kepada bahasa tubuh, ekspresi wajah maupun gerakan isyarat, objek pendukung dan lain-lain. Untuk selanjutnya, bagaimana guru menggunakan komunikasi ini? Kata-kata adalah mencerminkan kualitas pribadi. Sebaiknya seorang guru bisa menyampaikan sebuah pesan maupun pengajaran dengan baik di dalam ruang kelas maupun dalam keseharian. Dalam proses belajar mengajar, komunikasi verbal terbagi menjadi dua media utama, yaitu ragam lisan, penjelasan materi dengan model ceramah interaktif atau diskusi kelompok, tanya jawab antar guru dan murid, dan debat terarah yang dibimbing oleh gurunya untuk lebih mengenal atau lebih untuk mendalami sebuah materi pembelajaran. Selanjutnya ada satu lagi materi verbal atau jenis komunikasi verbal, yaitu ragam tulisan. Guru bisa menggunakan modul ajar, catatan pembelajaran, bisa menggunakan LKS atau lain-lain yang tertulis yang bisa dipelajari secara langsung oleh siswa. Kemudian untuk bahasa nonverbal dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah bahasa tanda, yaitu gerakan fungsional pengganti kata. Contoh, mengacungkan ibu jari atau menunjukkan ibu jari sebagai bentuk apresiasi kepada seorang siswa, telunjuk untuk memberikan instruksi, dan komunikasi lain yang menggunakan bahasa tanda atau bahasa tubuh. Kemudian ada juga bahasa tindakan, yaitu semua gerak aktivitas tubuh secara natural yang mencerminkan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Contoh adalah cara berdiri tegap atau berjalan mengitari ruang kelas, itu merupakan bahasa nonverbal yang juga ditangkap oleh murid ketika materi pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian ada juga bahasa objek, melalui pesan lewat penampilan fisik, contoh pakaian yang rapi, aksesoris yang dipakai oleh seorang guru, serta media visual yang disampaikan, entah melalui PPT, melalui dekorasi yang ada di kelas, maupun tema-tema pendidikan yang dipersiapkan sebagai fasilitas untuk memberikan materi pembelajaran. Berikutnya, ada beberapa perbedaan yang berdasar dari komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang pertama yaitu media utama. Perbedaannya, untuk komunikasi verbal menggunakan kata-kata, lisan atau tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal menggunakan gestur, ekspresi, dan bahasa tubuh. Kemudian isi pesan dari pesan non-verbal adalah informasi yang bersifat logis dan faktual atau sesuai dengan keadaan, sedangkan untuk komunikasi non-verbal isi pesannya adalah sinyal emosi, sikap, dan kedekatan sosial yang ditangkap dari berbagai macam medianya, termasuk emoji, kemudian stiker, dan lain-lain. Itu merupakan hasil isi pesan dari komunikasi nonverbal. Kemudian kesadaran untuk komunikasi verbal sangat disadari dan direncanakan, karena
Tentunya seorang guru menyampaikan pembelajaran dengan sebuah kesengajaan atau direncanakan atau sesuai dengan modul ajarnya. Kemudian komunikasi nonverbal sering terjadi secara spontan atau refleks seperti isyarat tangan, gerakan tubuh, kemudian juga hal-hal yang mungkin secara tidak langsung tersampaikan dan ditangkap oleh murid. Komunikasi nonverbal sering memiliki kekurangan hal tersebut. Kemudian untuk pengaruh budaya sendiri dari komunikasi dari komunikasi verbal lebih universal karena ada aturan tata bahasa. Jadi bagi semua orang tentunya komunikasi ini cenderung dikuasai. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal sangat terikat pada norma dan budaya lokal setempat karena beberapa tempat atau beberapa daerah memiliki norma budaya yang berbeda. Tentunya apa yang mungkin kita anggap baik dari pesan nonverbal yang kita sampaikan bisa menjadi sesuatu yang tidak baik bagi daerah-daerah yang lain, seperti itu. Kemudian juga ada kekuatan bahasa nonverbal. Dari bahasa nonverbal sendiri bisa kita tunjukkan dalam bentuk bahasa tubuh. Mengapa bahasa tubuh itu sangat kuat? Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pemaknaan pesan dalam komunikasi tatapan muka disumbangkan oleh petunjuk nonverbal. Jadi gestur tubuh yang kita pakai saat kita menyampaikan sesuatu itu sering lebih kuat ditangkap daripada pesan-pesan yang kita sampaikan itu sendiri. Jadi bukan sekedar kata-kata yang diucapkan. Jadi penting keselarasan antara verbal dan nonverbal untuk menghindari siswa dari kebingungan atau salah paham. Kemudian bagaimana para pendidik bisa menyelaraskan atau mempraktekkan ini dalam saat mereka mengajar. Itu gunakan diksi yang tepat, berbicara dengan porsi yang pas, efisien, dan memberi makna atau energi positif, optimis bagi siswa dan yang ada di kelas. Kemudian jaga kontak mata, fokuskan pandangan kepada siswa secara tulus dengan penuh perhatian untuk membangun kedekatan emosional dan rasa yang dihargai bagi para siswa. Kemudian gestur tubuh yang dinamis, gerakan kita waktu di kelas, gunakan isyarat tangan sebagai penjelasan materi. Kemudian bagaimana kita mengelilingi ke kelas sekedar untuk mendekati masing-masing murid atau sekedar untuk memastikan mereka memperhatikan kita, itu merupakan bahasa yang penting dan sangat bermanfaat ketika kita sedang mengajar. Kemudian ekspresi wajah yang hidup, jadi guru yang ekspresif dengan berbagai macam emosinya, dengan berbagai macam ekspresi di wajahnya saat mengajar tentu lebih akan menguasai materi dan lebih tersampaikan pesan-pesan materi pembelajarannya kepada para siswa. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi komunikasi verbal dan non-verbal dalam mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital. Dari apa yang saya sampaikan tadi, apabila terdapat salah-salah mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.